Saya akan menjelaskan materi pertama dari buku Code Compile Second Edition. Materi pertama atau bab pertama dari buku tersebut adalah software construction. Pada software construction ini kita akan memahami apa itu software construction, fokus dari software construction, tasks atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan construction, kemudian apa pentingnya software construction. Pertama, kita akan mengetahui apa itu software construction. Software construction adalah proses pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas itu digambarkan atau berada di dalam lingkaran abu-abu berikut. Konstruksi fokus pada coding, debugging, namun juga pada detail design, unit testing, integration, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Apa saja spesifikasitas yang berhubungan dengan construction? Berikut ada beberapa spesifikasi tersebut. Di antaranya adalah verifikasi bahwa dasar landasan telah ditetapkan sehingga konstruksi dapat sukses dijalankan. Menentukan bagaimana kode akan diuji, merencanakan dan menulis kelas dan rutinitas, dan beberapa spesifikasitas lainnya yang harus dilakukan dalam konstruksi. Apa pentingnya software construction? Ada 5 alasan kenapa software construction itu penting. Yang pertama adalah konstruksi merupakan bagian besar dari pengembangan software. Konstruksi biasanya memakan 30-80% dari total waktu proyek. Oleh karena itu, konstruksi sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Kedua, konstruksi adalah kegiatan utama dalam pengembangan perangkat lunak. Konstruksi berada di tengah proses pengembangan perangkat lunak, yaitu di antara persyaratan dan arsitektur dan pengujian sistem. Ketiga, dengan fokus pada konstruksi, produktivitas seorang programmer dapat meningkat pesat. Berdasarkan sebuah studi, menunjukkan bahwa produktivitas seorang programmer bervariasi dengan faktor 10-20 selama konstruksi. Yang keempat, produksi dari konstruksi berupa source code merupakan deskripsi perangkat lunak yang akurat. Di berbagai proyek, dokumentasi satu-satunya yang diberikan oleh programmer adalah sebuah kode. Spesifikasi kebutuhan dan dokumen desain dapat update, namun kode source code selalu up-to-date. Oleh karena itu, penting untuk source code memiliki kualitas tinggi. Yang kelima, konstruksi adalah satu-satunya kegiatan yang dijamin harus dilakukan. Karena proyek perangkat lunak yang ideal berjalan melalui pengembangan kebutuhan yang cermat dan desain arsitektur. Sebelum konstruksi dilakukan, kita melakukan pengujian setelah konstruksi selesai. Namun, pada kenyataannya, persyaratan dan desain seringkali dilewati karena banyaknya kesalahan dan kehabisan waktu. Meskipun perencanaan yang buruk dan kehabisan waktu, konstruksi tidak dapat ditinggalkan karena merupakan bagian terpenting dari pengembangan perangkat lunak. Nah, kelima hal itu merupakan alasan kenapa pentingnya software construction dalam pengembangan software. Key point atau poin-poin penting dalam materi software construction yang harus kita pahami adalah: pertama, konstruksi merupakan kegiatan penting dilakukan dalam pengembangan software. Konstruksi merupakan satu-satunya kegiatan yang dijamin terjadi pada setiap proyek. Kedua, kegiatan utama konstruksi yaitu detail design, coding, debugging, dan testing. Istilah umum lain dari konstruksi adalah coding, debugging, dan pemrograman. Kualitas konstruksi secara substansial mempengaruhi kualitas software. Dan yang terakhir, pemahaman tentang melakukan konstruksi akan menentukan seberapa baik seorang programmer. Materi kedua dari buku Code Compile Second Edition adalah Metaphor for a Richer Understanding of Software Development. Pertama-tama kita akan mengetahui apa sih pentingnya metaphors. Sebelumnya, apa itu metaphors? Metafora atau perumpamaan menjelaskan fenomena software tertentu yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses pengembangan software.
Kemudian, bagaimana menggunakan software metafor? Metafora software itu seperti lampu sorot dari penunjuk jalan yang tidak memberitahu tempat untuk menemukan jawaban, namun hanya memberitahu bagaimana untuk mencarinya. Jadi, metafora itu berfungsi sebagai heuristik dibandingkan algoritma. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah satu set instruksi yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebuah algoritma itu dapat diprediksi, deterministik, dan tidak bergantung pada sebuah peluang atau kesempatan. Algoritma memberikan petunjuk bagaimana untuk pergi dari titik A ke titik B tanpa jalan memutar dan berhenti. Sedangkan heuristik adalah suatu teknik yang membantu mencari jalan. Heuristik bergantung pada peluang karena hanya memberitahu kita bagaimana melihat tanpa memberitahu bagaimana cara menemukan. Contohnya yaitu mengemudi ke rumah seseorang. Contoh dari algoritmanya adalah algoritma menjelaskan arah atau jalan yang harus dilalui untuk sampai di tujuan atau rumah yang dituju. Sedangkan heuristik tidak menjelaskan atau arah atau jalan yang harus ditempuh, melainkan hanya memberikan petunjuk-petunjuk berupa arahan untuk bertanya kepada seseorang atau menelpon jika tersesat. Kemudian, bagaimana menggunakan metafora software? Pertama, gunakan metafora software untuk memberikan wawasan tentang masalah pemrograman dan prosesnya. Kedua, gunakan metafora software untuk membantu dalam berpikir tentang kegiatan pemrograman untuk membayangkan cara lebih baik dalam melakukan sesuatu. Orang yang menggunakan metafora akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemrograman dan menghasilkan kode yang lebih cepat. Ada beberapa software metafora umum. Terdapat 5 software metafora umum, di antaranya adalah software penmanship writing code, software farming growing system, software oyster farming system equation, software construction building software. Nah, kita akan mengetahui masing-masing dari metafora software ini. Pertama adalah software penmanship writing code. Software penmanship writing code ini merupakan metafora yang paling primitif untuk pengembangan software berkembang dari ekspresi writing code. Penulisan metafora menyeratkan proses pengembangan yang sederhana dan kaku menjadi lebih mudah. Penulisan metafora menunjukkan proses pengembangan software bergantung pada trial error daripada perencanaan dan desain yang matang. Yang kedua adalah software farming growing a system. Software farming growing a system menciptakan software seperti menanam benih dan menemukan benih itu menjadi tanaman. Langkah-langkahnya yaitu dengan mendesain kode dan menguji sistem secara bertahap, kemudian menambahkan ke sistem dalam pada satu waktu. Namun, software farming growing a system itu memiliki kekurangan, yaitu usulan tidak memiliki kontrol langsung terhadap perkembangan software. Yang ketiga adalah software oyster farming system equation. Pengembangan software seperti sebuah tiram menghasilkan mutiara yang secara bertahap menambahkan jumlah kalsium karbonat. Istilah ini dikenal dengan agresi. Apa itu agresi? Agresi adalah setiap pertumbuhan atau peningkatan ukuran berdasarkan faktor eksternal yang dilakukan secara bertahap atau inklusi. Dalam contoh pengembangan software, yaitu kode ditambahkan secara bertahap pada satu waktu sehingga mencapai sistem sepenuhnya. Cara seperti ini dikenal sebagai pendekatan pemrograman detail. Kemudian yang keempat adalah software construction building software. Software construction building software atau membangun software terdiri dari berbagai tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang bervariasi. Variasi ini dibedakan berdasarkan jenis dan level tergantung dari software yang akan dibangun. Contohnya adalah membangun rumah anjing dan membangun rumah. Perlu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang berbeda karena memiliki kompleksitas dan ukuran yang berbeda. Membangun rumah memiliki proses pembangunan yang lebih rumit.
Hal ini sama dengan membangun software. Semakin kompleks suatu software, maka konsekuensinya akan lebih besar. Nah, tadi itu merupakan materi tentang metafora software. Key point atau kesimpulan yang kita dapat dari materi itu adalah metafora adalah heuristik, bukan algoritma. Metafora membantu kita memahami proses pembangunan software dengan menghubungkan kegiatan dengan kegiatan yang sudah kita ketahui, atau maksud dari ini adalah perumpamaan. Beberapa metafora lebih baik daripada yang lain. Tadi telah disebutkan ada berbagai macam metafora. Nah, metafora tersebut, salah satu metafora bisa saja lebih baik dari metafora lainnya yang ada. Memperlakukan konstruksi software mirip dengan konstruksi bangunan yang memerlukan persiapan yang hati-hati dan membedakan antara proyek besar dan kecil. Membedakan proyek yang besar dan kecil ini mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan dari software. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami adalah layout